Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trans. Pagi menjelang siang ya. Apa kabar Sobat Trans di seluruh Nusantara? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Cuaca cerah hari ini, alhamdulillah. Sambil melihat pemandangan di belakang rumah, ini saya mau berbagi informasi buat teman-teman, terutama yang menanyakan tentang pendaftaran transmigrasi. Banyak sekali teman-teman subscriber yang menanyakan bagaimana cara bertransmigrasi, terus syaratnya apa saja. Nah, ini pertanyaan itu sangat banyak sekali teman-teman. Meskipun ya sudah saya jawab ya, saya tulis juga, saya jawab sebisa saya, tapi masih saja banyak sekali pertanyaan yang terus muncul, dan sepertinya saya harus membuat konten khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hari ini saya sempatkan, hari ini tanggal 12 Januari 2025 dari Mahalona, SKPC SP1 Koromalai, Desa Mahalona, Kecamatan Touti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mau berbagi informasi buat Sobat Trans yang mau bertransmigrasi, atau saudaranya yang bertransmigrasi, atau siapapun deh pokoknya yang melihat video ini bisa menyampaikan lah, berbagi informasi, berbagi manfaat. Kebetulan saya juga seorang transmigran ya, saya coba untuk berbagi manfaat, berbagi informasi. Meskipun di berbagai daerah itu ada perbedaan ya teman-teman ya, ada perbedaan tapi sedikit-sedikit saja perbedaannya. Maka mungkin secara umum akan saya sampaikan yang insya Allah pasti akan juga syarat itu diperlukan di kabupaten atau kota Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya, syarat-syarat untuk menjadi seorang transmigran atau mengikuti program transmigrasi dari pemerintah. Syarat yang pertama adalah ber-KTP WNI, ber-KTP ya, berkartu tanda penduduk WNI, warga negara Indonesia. Clear ya? Jadi WNI. Kalau kemarin ada pertanyaan tambahan, apa harus orang Islam Bang? Wah, udah kemana-mana itu pertanyaannya. Bapak Ibu, syaratnya itu ber-KTP WNI. Jadi mau agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu semuanya 6 agama yang ada di Indonesia deh, 6 agama yang diakui di Indonesia, udah boleh semua. Pokoknya intinya ber-KTP WNI. Harus ada lagi, itu kan hanya untuk orang Jawa. Enggak juga. Kembali kami jelaskan, ber-KTP WNI. Jadi mau sukunya apa aja, agamanya apa aja, boleh ikut transmigrasi. Nah, kalau pertanyaan spesifik, berangkatnya harus dari Jawa ya Bang? Baru itu bisa dikatakan iya, karena mayoritas penduduk di Indonesia ini yang paling banyak kan di Pulau Jawa. Karena lebih dari 50%, kalau nggak salah 53% penduduk Indonesia ini ada di Pulau Jawa. Padat sekali itu pulau. Dan kita juga tidak ya janganlah mau mecah-mecah, mau menjawakan gitu transmigrasi mau orang-orang Jawa. Enggak, orang-orang yang ada di Jawa itu juga orang-orang dari luar Jawa kan gitu. Orang Sulawesi yang ke Jawa, orang Bugis yang ke Jawa, orang Sumatera yang di Jawa kan begitu. Maka kalau pemberangkatannya memang kuotanya akhirnya ada di Jawa. Tapi yang berangkat ke sini teman-teman itu enggak 100% Jawa.
ada orang Bataknya. Kemarin bahkan ada subscriber yang ngeyel, nggak mungkin orang Batak mau ikut transmigrasi. Kalau pemberangkatan dari Sumatera Utara memang tidak ada, tapi orang Batak yang berangkat dari Jawa Tengah itu ada, gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi udahlah, kita fokus di Indonesianya aja, tidak perlu kita sukuisme, fokus di Indonesia. Karena memang program transmigrasi ini adalah menyatukan dan memperkuat NKRI. Di sini kita campur sama warga lokal. Warga lokal juga orang Toraja, orang Makassar, orang Bugis gitu. Orang NTB juga ada kan gitu. Jadi kita benar-benar memperkokoh NKRI. Oke ya, syaratnya WNI, berKTP WNI. Terus yang kedua, berusia 18 sampai 49 tahun. Bapak Ibu, kemarin yang menanyakan usia 55 apa masih bisa. Mohon maaf, jadi karena syaratnya itu maksimal 49 tahun. Kenapa kok harus disyarat seperti itu? Transmigrasi itu dibilang mudah juga enggak, dibilang sulit juga tidak. Tapi dikhawatirkan kondisi atau medan di transmigrasi itu yang jelas tidak mudah medannya dan perlu perjuangan. Nah ini kalau yang udah usia punten, yang udah usia lanjut ya sepertinya berat lah ya. Nah lebih baik untuk yang lebih muda deh ya. Jadi usia 18 sampai 49 tahun. Nah, dan sudah menikah ya. Sudah menikah. Nah, dibuktikan dengan surat menikah. Gitu. Jadi kalau kemarin nanyain kalau belum nikah udah boleh belum, masih lajang bisa apa enggak? Tidak ya. Jadi harus sudah menikah. Ada sih syarat khusus kalau misalnya janda gitu bisa, tapi harus menyertakan atau didampingi oleh anak bujangnya. Nah itu ada bisa. Nah, oke ya. Selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Ini penting. Maka ini juga membutuhkan surat keterangan sehat dari dokter. Karena kembali saya sampaikan transmigrasi itu tidak mudah, bukan jalan-jalan, bukan piknik. Maka ya harus fit lah kondisinya. Usahakan sehat karena memang di sini harus berjuang, harus berkebun kan begitu. Selanjutnya syarat umum lainnya itu adalah belum pernah bertransmigrasi. Nah itu juga menandatangani surat bahwa belum pernah bertransmigrasi. Itu surat itu juga ditandatanganin oleh kepala desa itu nanti. Kepala desa kadesnya tahu nggak dia udah pernah transmigrasi atau belum. Ya memang kalau yang dulu punten ya, kayaknya dulu itu ada yang bisa berangkat beberapa kali. Tapi untuk sekarang ini online Bapak Ibu. Jadi ke data rapih. Jadi gak sangat sulit lah. Bahkan sudah ada pengalaman yang sudah berangkat lolos dari dinas gitu Pulau Jawa, berangkat ya sampai sini ya di tanda kutip dikembalikan gitu karena sudah pernah ya, memberi kesempatan untuk yang lain lah ya. Oke, itu syarat-syarat umumnya ya. Terus ya fotokopi deh itunya apa namanya KTP-nya, kartu keluarga, terus foto 4x6. Nah itu berkas-berkas itu difoto, buku nikah itu di fotokopi, surat keterangan dokter. Nah itu dibawa ke kantor dinas transmigrasi Disnakertrans kabupaten atau kota Bapak Ibu. Nah di sana Bapak Ibu menanyakan apalagi yang belum dilengkapi. Nah karena memang di setiap daerah ada tambahannya, mungkin ada surat apa
keterampilan, punya keterampilan apa gitu yang punya sertifikat apa, punya keterampilan apa, dilampirkan buat tambah-tambah informasi kan gitu. Terus apalagi, pokoknya secara umumnya itu, secara umumnya. Jadi kalau misalnya pun ada lagi itu kebijakan-kebijakan di kabupaten ya, di kabupaten Bapak Ibu lah, kebijakannya, tambahannya. Yang penting yang utama adalah tadi berKTP WNI, otomatis punya kakak, sudah menikah, usianya 18 sampai 49 tahun, sehat jasmani dan rohani, itu syarat utamanya. Kalau mau cek lokasi yang diinginkan segala macam itu ada di websitenya kemendesa.go.id, atau bisa juga daftar secara online, itu di sibardukteran.kemendesa.go.id ya Bapak Ibu. Saya ulangi, di sibardukteran.kemendesa.go.id. boleh juga online ya, nanti saya lampirkan ya di deskripsi syarat maupun webnya yang secara online, itu bisa diklik di situ. Nanti di situ juga akan ada lokasi, peta lokasi segala macam, itu ada, bisa dipelajari di sana. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca dulu mau di mana ya, kira-kira nanti pilihannya di mana ya kan gitu. Tapi tidak melulu pilihan itu akan selalu sesuai dengan kuota Bapak Ibu ya. Jadi yang menentukan kuota itu di kementerian, masalahnya kuotanya di kabupaten misalnya atau provinsi Jawa Tengah gitu, di mana ke Mahalona gitu, atau ke Konawe gitu, atau ke Kalimantan. Nah itu kuotanya ditentukan nanti dari kementerian. Sehingga misalnya Bapak Ibu pengen transmigrasi ke Sulawesi, ternyata kabupatennya Bapak itu mengirim ke Kalimantan, ya tinggal Bapak Ibu setuju atau tidak berangkat ke Kalimantan, atau menunggu dapat kuota yang Sulawesi. Kalau menunggu ya berarti mungkin tahun depan, ternyata tahun depannya malah dapat di Aceh, di Sumatera, atau di Sumatera Barat, di Junjung, atau di Bengkulu gitu. Jadi transmigrasi ini penyebarannya ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, bahkan program terbaru pemerintah itu di Papua. Tapi terakhir saya dapat informasi untuk yang Papua itu sementara ini untuk transmigran lokal. Jadi tidak melulu ya Bapak Ibu, untuk komen-komen yang miring yang mengatakan alah cuman mau nyebarin orang-orang Jawa saja gitu. Enggak, lokal itu juga disebar-sebarkan gitu, disebarin juga gitu, agar daerah itu maju dan berkembang gitu. Di Papua masih banyak yang kosong, lahannya mungkin kan begitu, masih banyak hutan. Terus dibukalah untuk membuat sebuah daerah itu jauh lebih hidup ekonominya. Terus ada yang idealis, hutan dibuka-buka, itu kan untuk hewan, untuk udara segala macam lah ya. Ya kita serahkan yang jauh lebih pinter deh kan gitu. Kalau mau memperdebatkan itu ya jadi anggota DPR dulu, baru ikut ngomong gitu, atau di sana di kementerian. Yang jelas semuanya sudah disusun dengan rapih, terutama orang-orang yang paham kebijakan yang dibuka tuh yang sebelah mana kan gitu. Tetap diperhitungkan yang kira-kira untuk hutan lindung, untuk keberlangsungan kehidupan satwa juga pasti tetap dikondisikan kan gitu. Terus mana yang dibuka yang memang untuk pengembangan daerah itu juga diperhitungkan gitu. Jadi semuanya saya yakin sudah dihitung dengan baik.
dan saya tidak layak juga untuk menjawab itulah sepertinya, karena sudah jelas itu ada yang lebih pinter. Saya transmigran biasa. Saya hanya mau berbagi manfaat untuk teman-teman yang memang mau mencari solusi, atau selama ini mentok nggak dapat solusi ekonomi keluarganya. Nah, itu salah satunya kan transmigrasi ini adalah program yang efektif menurut saya, karena saya sendiri mengalami, karena makanya saya berbagi manfaat itu, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah saya dapat di Mahalona. Ya, kalau teman-teman banyak yang bilang ya di Mahalona apa transmigrasi istimewa, ya alhamdulillah. Tapi yang saya yakini transmigrasi itu semuanya istimewa, karena kita diperlakukan dengan sangat baik, diberi rumah, diberi pekarangan, diberi kebun, tinggal kita menanam, kita tanam dengan baik dan kita bertahan. Yang jelas gak hanya di Mahalona, di Kalimantan, dimanapun pasti awal-awal itu tidak mudah, karena kita jauh dari keluarga, kita jauh dari fasilitas yang sudah memadai dulu di kampung kita, di kota kita gitu kan. Otomatis kaget gitu. Ya sama, saya juga kaget, keluarga saya juga kaget. Hanya ya begini ya, ini harus kita harus kuat gitu, harus bertahan gitu. Dan alhamdulillah makin kesini makin paham, akhirnya makin betah. Yang kemarin kepikiran saudaranya jauh, alhamdulillah sudah mulai banyak saudara yang di sini kenalan, menjadi saudara yang baik dan seterusnya. Insya Allah deh, itu solusi. Nah, makanya saya berbagi informasi cara mendaftar transmigrasi untuk tahun 2025 seperti itu tadi, syarat umumnya. Terus Bapak Ibu boleh mempersiapkan dari sekarang, dan lebih bagusnya lagi segera berkunjung ke Disnaker Trans untuk bertanya apa syaratnya, disiapkan dulu, terus tanya-tanya nanti kotanya kemana, segala macam itu disiapkan dari sekarang. Kemungkinan kan Februari itu sudah mulai pendaftaran begitu, terus mungkin apa Maret atau April baru dapat info kuotanya kemana. Minimalnya udah disiapkan Bapak Ibu sehingga nanti rekrutmennya kita sudah ready lah gitu, udah siap gitu. Jangan mengandalkan online saja ya gitu, karena saya tuh dulu juga pernah ngandelin online. Ternyata saya nggak dipanggil. Nah, saya pernah nggak sengaja nonton salah satu YouTube yang menyampaikan bahwa dia online nggak dipanggil, terus dia ke Disnaker Trans terus diberangkatkan. Saya sampai nggak ketemu lagi video itu. Saya benar-benar langsung tergugah itu dengan video itu, dan saya langsung bilang sama istri, yuk kita ke Disnaker Trans. Dan benar saja, dengan langsung datang ke Disnaker Trans, langsung follow up itu, alhamdulillah langsung dapat informasi lanjutan apa saja yang harus disiapkan gitu teman-teman. Oke ya, sementara informasinya itu tentang cara mendaftar transmigrasi. Ini mohon maaf videonya hanya di belakang rumah aja. Ini saya sambil melihat pemandangan yang selalu saya lihat seperti ini. Ini sambil berbagi manfaat, sambil memandang pemandangan yang insya Allah sangat indah di transmigrasi. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat teman-teman. Nah, nanti saya sambung lagi jika ada yang yang ketinggalan informasinya atau saya dapat informasi tambahan. Dan tetap semangat, kita selalu mencari solusi yang terbaik. Terima kasih telah menyimak video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.